namanya The Cambridge Hotel. Jadi sekarang ini kita ada di The Cafe Cambridge Hotel, dan ini adalah makanannya yang disajikan untuk kita. Ini enak banget loh, ini menunya banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan ada buah juga di sebelah sana. Oke, makasih undangannya Kak Ici. Semoga makanannya Enak ya, endas Enak. Ini wanginya aja udah ini memang paket dari The Cafe kan ya? Yes, kita ada paket namanya Paman Sam ya. Ini untuk paket namanya menu A. Jadi menu A ada ayam goreng, ada ikan nila, ada bakwan, ada brokoli, ada sup, dan ada buah, ada mie, dan ada puyuh hai. Dan itu include minumannya teh Yes. dengan air putih. Jadi ini sambil kita ngobrol-ngobrol mencicipi, sambil kita ngobrol santai, karena hari ini kita agak-agak santai-santai aja karena kebetulan tahu sekali kita lapar. Jadi diundang sama ARD-nya. Terima kasih Kak Ici. Sama-sama. Dan ini untuk menunya semua aman ya untuk yang lupus ya. Sama setnya kalau tidak ini adalah dapus. Jadi untuk teman-teman, kalau misalnya ada yang berminat untuk bikin acara, bisa ada acara gathering, acara ulang tahun atau acara keluarga, itu bisa ke sini, dan mungkin bisa menghubungi Kak Ici kalau misalnya ada spesial request yang mungkin ada yang alergi atau apa. Terutama untuk teman-teman yang udah hapus ya, bisa request di sini karena tahu kita nggak bisa tertutup. Mungkin bisa request, dan ini makanannya enak sekali ini. Dan yang paling penting di sini makanannya aman karena kita sudah mengikuti standar dari HACCP. Keren. Jadi nggak usah berlama-lama lagi ya, Miss. Kita mau makan ya. Ayo. Silakan. Selamat makan. Bon appetit. Bon appetit. Jadi karena makanannya banyak, jadi kita mau makan nasi, nanti nggak kehabisan. Kita lagi ini boleh? Oke, kita makan dulu. Nanti setelah ini kita akan lanjut bincang-bincangnya. Jadi nanti kita ketemu lagi. Nanti kita juga akan dibawa tour oleh Kak Ici untuk fasilitas dan semua kelebihan dari The Cambridge Hotel. Oke, stay tune. See ya. Oke, halo teman-teman, ketemu lagi. Kali ini kita ada di The Cafe Cambridge Hotel, undangan dari Ibu HRD kita. Jadi selagi kita diundang di sini, sekalian kita pengen ngobrol-ngobrol karena kebetulan beberapa hari yang lalu saya dapat satu chat masuk dari salah satu teman kita yang ada di grup. Sebenarnya ini sih sudah case yang ke beberapa kali ya, tapi karena udah semakin banyak, kayaknya mau kita bahas di sini secara lebih dalam dan detail. Jadi ada satu curhatan dari teman kita yang bilang dia agak sedikit bermasalah di keluarganya dengan kondisi sakitnya dia. Jadi keluarganya itu sering mengungkapkan kalau beliau itu bawaannya suka baperan, sakitnya dilebih-lebihkan, sakitnya dibuat-buat karena mau cari perhatian, dan dia merasa secara psikologis atau secara kejiwaan emosinya itu sering nggak stabil. Jadi di sini berhubung karena ada ibu ketua kita yang selalu cakap untuk membahas segala sesuatu masalah, di sini kita akan bahas lebih detail sama Oni. Itu kira-kira penyebabnya apa? Jadi mungkin di sini udah bisa langsung kita tanyain. Itu kira-kira penyebabnya apa, Oni? Mungkin kan kadang lupus ini kan naik turun ya kondisinya. Pada dasarnya kalau kita yang lupus lagi aktif ya, kebiasaan sih memang nggak stabil ya. Dalam arti kata kejiwaan kita juga itu tadi perasaan bawaannya baperan ya, sensitifnya tinggi. Kadang orang nggak ceritain dia merasa diceritain gitu kan. Itu kan sering itu. Itu kebanyakan kalau posisi lupusnya masih aktif dan belum terkendali. Nah, tapi kalau lupusnya sudah mulai terkendali, tapi dia juga masih bawa baperan, bawa sensitif, berarti ada sesuatu di sifatnya, atau memang dia punya karakter seperti itu, atau memang notaben
kejiwaannya juga terganggu gitu. Jadi kan kita harus melihat kondisi yang ada pada saat ini, pada saat kejadian itu gitu. Mana yang lebih cenderung, apakah memang karena lupusnya memang aktif, itu wajar-wajar saja kalau lupus lagi aktif. Tapi kalau ketika lupusnya sudah mulai terkendali tapi sifatnya masih seperti itu, berarti ada sesuatu yang mungkin bukan lupusnya tapi mungkin kejiwaannya atau memang mental dia lagi sedang ada masalah seperti itu. Berarti itu maksudnya lupusnya itu menyerang ke saraf yang menyerang ke psikologis gitu maksudnya. Ya, saraf otak ya. Ya kan lupus ini kan luas ya. Kadang dia bisa nyerang ke otak, ya ke ginjal, ke paru, ke jantung, ke segala macam. Nah, kadang dia kan makanya kan dokter sering kalau kita kan suka, dok saya ini kan dokter DPL ya, dokter pemerhati lupus ya. Dok saya kok sering suka sakit kepala yang nggak wajar. Terus dok saya kok suka tiba-tiba itu kayak mau putar-putar dunia ini, kayak hoyong atau vertigo gitu kan. Tiba-tiba dok saya kalau nggak bisa diapain pun nggak bisa, kayak saya waktu itu dulu gitu. Jangankan diikat aja rambut saya nggak bisa, sakit. Dokter langsung cek pengambilan likur ya, likur dari tulang belakang. Jadi dia ngambil ini cairan tulang belakang kita. Ternyata saya infeksi otak, radang ya, radang otak. Jadi bisa jadi karena radang otak itu kan semua terganggu sistem, otomatis mood kita juga terganggu akibat dari radangnya tadi gitu kan. Nah, ketika radang itu bisa disembuhkan, terus tidak ada masalah lagi dengan yang kita sakit kepala kita atau apa, otomatis kalau memang itu awalnya atau penyebabnya karena itu, otomatis kita nggak akan seperti itu lagi. Nah, tapi kalau seandainya bukan karena itu, misalnya kita sudah sembuh juga kita masih baperan, terus sensitif tinggi gitu, lupus kita nggak aktif, kita sakit kepalanya juga nggak ada masalah, tapi kita juga masih ini ada apa gitu. Coba deh kita harus gimana ya, kita harus ambil solusi untuk merubah perilaku kita yang seperti ini gitu kan. Kita bisa curhat ke teman sesama odapus, atau atau kalau kan nggak semua odapus itu terbuka ya. Kalau dia tertutup mungkin dia agak nggak mau tukar pikiran sama teman-teman ya. Nah, dia bisa ke psikolog, untuk curhat dia dengan psikolog untuk supaya dapat win-win solution dengan kondisi dia seperti ini, apa yang harus dia lakukan gitu. Jadi agar dia juga bisa hidup normal di masyarakat gitu. Tapi pertanyaannya Uni, ini kemarin kan kebetulan kan memang kita ada kerjasama kan dengan psikolog USU. Kemarin itu kan ada satu dari teman kita nih, dia merasa memang dia udah bermasalah dan dia sebenarnya sudah membutuhkan pertolongan secara kejiwaan. Tetapi masalahnya, kendalanya adalah ketika sesi dengan psikolog itu berjalan 2 atau 3 kali, di pertengahan jalan itu dihentikan sama keluarganya dengan alasan katanya keluarganya takut bahwasanya dia dianggap orang gila karena ke psikolog. Orang berpikirnya gitu kan, pikir begitu. Berarti istri saya nggak gila gitu, atau anak saya nggak gila, mama saya nggak gila. Tapi sih sebenarnya itu kan dia butuh pertolongan di dalam gitu. Dia ada sesuatu emosi yang nggak bisa dia luapkan atau dia sampaikan ke keluarganya. Nah itu gimana kita menjelaskan dengan para keluarganya gitu. Nah ini kita harus garis bawahi dulu ya, psikolog sama psikiater itu berbeda ya. Kalau psikiater itu dokter. Nah jadi dia sudah belajar tentang ilmu kedokteran, tentang ilmu kejiwaan. Nah itu psikiater. Apa saja kerjaan psikiater. Nah ya berhubungan dengan sakit jiwa atau gejala-gejala sakit jiwa, atau ketergantungan obat, atau depresi yang luar biasa. Nah bisa jadi juga ini penyakit yang terlalu saya lupa sih
kayak Schizophrenia, Marsanda. bukan? Iya, kayak Marsanda tuh siapa Oh, apa? oke, bipolar. Bipolar. Nah, itu ke situ. Oh, itu ke situ ya. Nah, itu ke Oke, dokter. Nah, karena apa? Dokter tuh kan dia akan membuat treatment. Apakah dia harus di terapi atau dia harus pemeriksaan lain atau dia memang perlu obat-obatan. Nah, itu nanti itu dokter psikiater. Jadi beda. Psikolog beda lagi. Nah, psikolog itu adalah di luar non medis. Maksudnya di luar dari kedokteran. Nah, tapi psikolog itu dia itu membuat kita ini apa tentang mental kita, perubahan mental, terus perubahan tentang kita berinteraksi di masyarakat, bagaimana cara keluar ketika kita mempunyai masalah, kayak tadi kan yang pingin curhat tapi dia malu. Nah, itu ke psikolog. Karena ada apa dengan diri dia? Mungkin dia dengan teman tidak terlalu pandai bergaul. Nah, dengan dengan psikolog, psikolog bisa kasih solusi agar dia lebih smart kan pikirannya, agar dia mencari tahu jati diri dia siapa. Nah, itu gunanya psikolog, agar kita tahu kita ini siapa. Gitu. Jadi beda antara psikolog dengan psikiater. Tapi mereka berdua itu sinergi. Sama-sama bekerjanya sama. Psikiater sama psikolog itu selalu berdampingan gitu. Dalam arti kata, ketika psikolog menemui satu pasien yang memang gangguan mentalnya sudah luar biasa, depresi tingkat tinggi, yang memang harus mempunyai treatment lain. Nah, psikolog itu biasanya menganjurkan kita ke psikiater karena psikolog tahu ini bukan bagian dia, karena kejiwaannya sudah mulai terganggu, dikhawatirkan nanti bisa terjadi gila. Jadi psikolog yang akan mengapakan. Kalau misalnya sudah dirujuk ke psikiater, itu artinya kesehatan mentalnya sudah mulai terganggu. Iya, sudah mulai terganggu. Ya memang psikolog itu nggak bisa ini ya membantu untuk penyembuhan. Kebanyakan itu kan kalau memang kita seperti gangguan bipolar, susah tidur, depresi berat, ya terus kayak ketergantungan obat. Nah, ketergantungan obat ini bukan berarti hanya narkoba saja, obat-obatan lain gitu kan. Nah, yang hingga dia tidak dapat jalan keluar untuk bisa menghindari ini. Nah, itu di luar dari psikolog. Nah, itu adalah bagian psikiater. Tapi psikolog dengan psikiater itu selalu bersama, sinergi, kerja mereka bersama karena saling membantu. Nah, seperti itu. Jadi jangan salah paham. Jangan sedikit-sedikit kalau kita udah ngobrol sama psikolog kita dibilang sakit jiwa. Enggak. Psikolog tuh gini loh, pengganti teman bicara curhat kita loh. Karena kerja psikolog itu kan bukannya mendeteksi gimana. Mereka cuman ngobrol, cari tahu pelan-pelan sampai di satu titik mereka tahu permasalahan anak ini sebenarnya gini dan akan jalan keluarnya seperti ini gitu. Berarti mencari akar dari permasalahan. Iya, seperti itu. Jadi jangan pernah samakan psikolog dengan psikiater. Karena kemarin tuh pada curhatnya gitu, bilang, keluarga saya nggak ngizinin, Mbak. Loh kenapa? Kan ibu butuh ya, gitu. Saya bilang, iya karena mereka takut nanti kalau misalnya ada dari sanak saudara yang lain atau relasi kerja yang tahu, dianggapnya bahwasannya mereka itu orang dengan gangguan kejiwaan. Berarti keluarganya pemikirannya masih tabu. Karena mungkin itu juga kurang informasi kan, jadi mereka nggak bisa bedain apa tuh psikolog dengan psikiater. Emang sih pada umumnya banyak sih orang yang beranggapan salah pasti persepsinya. Karena ya dulu saya sebelum aktif juga sebelum aktif di grup gitu juga mikirnya gitu, kalau misalnya ke psikolog berarti saya gila dong gitu kan, mikirnya gitu karena setelah kita udah mulai sering berkunjung ke banyak instansi, kita banyak belajar di sini, ketemu dengan banyak dokter, apalagi kemarin kita memang kerja sama psikolog khusus ya, akhirnya di situ saya bisa tahu bahwasannya berbeda tetapi saling membutuhkan sinergi, mereka bekerja sama psikolog dan psikiater. Oke. Kalau mungkin dari Kak Ici sendiri mungkin ada ini nggak, ada pengalaman dengan masalah kejiwaan nggak? Ya itu sih sering ya, sejak kita kena Odapus itu saya pernah merasakan sih kadang-kadang merasa kayak nggak punya teman, itu kan merasa kayaknya sesama Odapus ini kok saling mengucilkan gitu. Nah jadi cara saya untuk mengobati hal seperti itu ya biasanya saya kalau nggak cicat sama teman-teman gitu ya kan, atau ya udah iseng aja bawa
nyanyi karaoke sendiri di rumah walaupun suaranya hancur ya. Meskipun dikira orang gila. Ya. Yang penting itu untuk cara melepaskan dan yang paling penting juga karena kita muslim ya. Kita perbanyak ibadah. Iya, gitu dia. Berarti mungkin Oni bisa ngasih solusi nggak gimana caranya kalau misalnya kita kena case dari keluarga itu yang mungkin tidak mengizinkan kalau kita membutuhkan bantuan profesional untuk masalah Berarti kesehatan mindset mental keluarganya kita harus gitu. diubah dulu ya. Ya, Itu jadi gimana solusinya? kita harus gini ya. Kalau si Odapus sendiri paham antara bisa menjelaskan sama keluarga dengan detail, lebih baik itu kan dia sendiri, karena kita kan nggak tahu situasi saat itu keluarga itu seperti apa. Nah, tapi ketika Odapus itu dia tidak paham, dia boleh cari solusi dengan orang yang paham agar istilahnya orang ketiga orang ketiga untuk menjelaskan ke pihak keluarga bahwasanya kita ini butuh teman curhat yang tapi memang profesional yang bisa memberi solusi. Nah, mungkin karena keluarga itu tidak paham tentang lupus, jadi tidak ada solusi kalau kita curhat sama keluarga. Jadi kita cari orang, boleh itu psikolog ya, boleh itu juga sesama teman kita Odapus yang memang paham tentang lupus. Jadi kita jelaskan ke keluarganya bahwasanya lupus ini seperti ini loh, akibat dari ini bisa seperti ini. Saya rasa keluarga pasti akan paham kalau memang keluarga itu benar-benar mau mendukung kita, anggota keluarga yang sedang terkena lupusnya. Itu kalau keluarga yang memang mendukung. Mungkin kemarin tidak mendukung karena tidak ada edukasi, tapi begitu sudah ada edukasi mereka mendukung. Nah, ada satu lagi keluarga yang sudah diedukasi tapi tidak mendukung juga. Nah, berarti yang salah itu bukan Odapusnya, tapi keluarganya yang nggak mau mendukung, nggak mau menerima bahwasanya kita itu lupus seperti ini gitu. Nah, yang perlu ditatar itu ya keluarganya dulu gitu. Jadi kita panggil keluarganya dulu, karena apapun cerita kita ini kan hidup di keluarga, lebih banyak kan di keluarga hidupnya. Supportnya dari Nah, kalau kita aja yang disupport diri kita sendiri tapi keluarga itu nggak support, nggak ada guna. Jadi yang utama keluarganya dulu, kita benahi dulu keluarganya, kita kasih tahu keluarganya ini seperti ini loh, ini. Ketika keluarganya sudah paham, baru kita benahi Odapusnya. Jadi sinergi. Jadi pasti kalau udah dua-dua paham, jadi cara kita untuk mengedukasi atau kita untuk sering bertemu sama sesama Odapus yang lebih gampang dan lebih keluarga ini dah lebih, ketika kita lagi lupusnya lagi flare, keluarga udah nggak terlalu komplain lagi karena udah paham, sudah tahu. Kalau misalnya pun akhirnya kambuh kayak begitu, keluarga udah ini lagi lagi flare, dia lagi kambuh. Jadi keluarga tidak terlalu mengejas kita, kenapa kamu sih sakit-sakit aja, nggak sembuh-sembuh, obat sudah mahal gitu. Nah, biasanya keluarga yang ngomong gitu karena dia nggak paham tentang lupus. Tapi kalau dia udah paham, begitu kita udah flare, mereka pasti kasih kita support yang bagus gitu. Kemarin soalnya banyak juga yang curhat tuh kayak gitu juga. Keluarga saya sering marah sama saya karena kok sakit kamu nggak sembuh-sembuh, ngabisin duit, biaya kamu udah banyak gitu. Jadi akhirnya tuh bikin kecil hati kan sebenarnya. Sering itu. Iya. Makanya kan saya bilang kita lama hidup di keluarga. Dalam arti kata 75% kita di keluarga, 25% baru kita dengan teman-teman. Nah, faktor pertama untuk lupus itu tercetus kembali atau flare kembali, keluarga. Pertama karena kita juga suka hati minum obatnya, berhenti sebelum waktunya, dan kedua keluarga. Nah, jadi keluarga itu memang buat punya kita peran penting punya peran penting untuk lupus kita flare. Makanya keluarganya diberi edukasi, jadi supaya mereka tahu gitu loh bahwasanya keluarga ini tidak boleh seperti ini, karena kalau mereka buat perlakuan seperti ini, maka si Odapus ini akan merasa tidak nyaman dan akhirnya lupusnya flare. Nah, makanya berkali-kali saya selalu bilang,
setiap ada kegiatan atau apapun itu, ayo dong keluarganya dibawa, agar bukan si penderita aja yang belajar, Paham, ya. keluarga juga Keluarganya harus paham. tahu gitu, karena sama kan kayak saya bilang tadi, psikolog sama psikiater tuh harus sinergi, sama kita sama keluarga juga harus bersinergi. Lupus ini nggak akan bisa sembuh total atau dia tidak akan bisa remisi tanpa bantuan keluarga. Nah, makanya faktor keluarga adalah faktor utama. Pertanyaannya Oni, itu tadi yang Oni bilang kebetulan, kalau misalnya kita ada acara gitu kan, bawa serta keluarganya. Pertanyaannya, kalau misalnya ada yang mau bawa, tapi ternyata keluarganya menolak, nah itu gimana? Itu salah satu teman kita juga ada yang begitu Iya, kemarin. ada Dia seperti coba itu. mau ngajak keluarganya supaya keluarganya ngerti bahwasannya sakit dia tuh bukan dibuat-buat, tapi memang Iya. begitu, memang Iya. semua kita begitu. Tapi keluarganya menolak dengan alasan nggak perlu. Nah itu gimana? Nah, banyak faktor lupus yang nggak bisa diselamatkan. Kan banyak tuh lupus Odapus yang meninggal, yang nggak bisa diselamatkan. Sebagian besar itu dari kurangnya perhatian keluarga untuk kita. Nah, karena kan riset saya waktu itu, saya suka ini ya, kalau setiap ada anggota saya yang saya akan tanya kenapa, saya lihat keluarganya seperti ini, oh banyak, bahkan dari faktor suami atau istri atau anak atau orang tua. Pentingnya faktor keluarga ya. Nah, itu banyak keluarga yang tidak mendukung hingga dia depresi, dia stres dengan sakit ini, dia merasa ingin diakhiri hidupnya. Akhir hidupnya lama-lama lupus itu makin menggerogoti dan makin terus kan, kambuhnya luar biasa tanpa sampai akhirnya kita nggak bisa mengobati. Nah, itu karena faktor dari keluarga. Nah, kenapa? Karena keluarga itu nggak peduli dengan sakit ini. Nah, setiap kita ada kegiatan, kita suruh dia datang ya, keluarga kita datang. Keluarga kita selalu menolak dengan alasan 1000 macam. Nah, kita sebagai Odapus, kita kan sudah menjelaskan sama keluarga sedetailnya agar mereka bisalah menyisihkan waktu untuk acara. Tapi tetap juga nggak bisa. Nah, sekarang yang masalahnya tuh bukan di kitanya, bukan di Odapusnya, tapi dengan keluarganya. Nah, lagi-lagi panggil pihak ketiga yang bisa memberi edukasi atau memberi tahu tentang seperti ini loh lupus kepada keluarganya sampai detail. Nah, lagi-lagi saya bilang kalau keluarga itu memang orangnya care sama kita, pasti akan mengerti. Tapi kalau udah capek juga orang ketiga tadi itu menjelaskan, apalagi yang kita panggil itu orang profesional di bidangnya, di bidang lupus ini, menjelaskan juga keluarganya nggak peduli. Nah, berarti memang di keluarganya sendiri yang seperti itu gitu. Yang memang apakah itu memang sudah menjadi suatu sifat dari keluarga mereka, atau memang ada sesuatu yang lain yang mungkin keluarga ini nggak mau ngomong ke pihak ketiga kenapa mereka bisa seperti itu. Nah, itu kan mereka yang tahu. Tapi kalau dari kita sarannya seperti itu. Kalau Odapusnya sendiri nggak bisa lagi menjelaskan ke keluarga, nah kita minta tolong lah sama orang yang paham, memang profesional di lupusnya, atau kita minta tolong DPL kita. Waktu saat kita berobat kan pasti keluarga datang, salah satu keluarga pasti nemenin. Nah, kita mohon kita minta tolong kepada dokternya, tolong sampaikan ke keluarganya bahwasanya segitu pentingnya edukasi untuk keluarga agar penyembuhan lupus ini maksimal kerjanya seperti itu. Nah, jadi kita bisa minta tolong kepada yang lebih profesional atau ke dokter yang sedang menangani penyakit kita ini. Tapi kalau memang nggak bisa juga, kita juga nggak bisa berbuat apa-apa kan, gitu. Karena semua solusi udah kita lakukan, tapi memang dari pihak keluarganya sendiri yang memang tidak terlalu aware ya, mungkin dengan kondisi yang ada. Kalau misalnya pertanyaan tadi, ini kan membahas tentang saraf otak gitu ya. Itu selain berpengaruh ke kondisi kejiwaan kita, itu berpengaruh juga nggak kayak misalnya dengan kita yang sering amnesia gitu, yang kayak sering lupa. Iya, saya kan seperti itu. Jadi kan waktu saya di diagnosis lupus itu kan saya udah ginjal juga. Nah, pada saat itu kan saya belum infeksi radang otak itu saya belum. Saya hanya di ginjal sama di darah pada saat itu yang parah-parahnya. Jadi selalu kan dokter bilang begini, ngomong ke adik saya,
nanti kalau kakak kamu itu agak sedikit apa ya, galau atau agak dibilang depresi kan, depresi yang seperti apa, maksudnya kayak ketakutan atau apa gitu kan, yang was-wasnya terlalu tinggi yang seharusnya tidak perlu dikhawatirkan, kamu kasih obat penenang. Saya kasih ini obat penenang. Jadi obat penenang ini digunakan saat yang memang urgent. Nah, adik saya tanya, dok, nanti kalau dia terus-terusan minum obat penenang, nanti kan dia ketergantungan? Enggak. Obat penenang ini tidak ketergantungan kalau kita pakai sesuai dengan resepnya, anjuran dokter. Kalau kita nggak pakai gimana, dok? Oh, kita harus selamatkan ginjalnya dulu. Nah, karena kan semua sesuatu pikiran kita larinya ke ginjal nantinya. Jadi dokter saya bilang selamatkan ginjal, minumkan dia obat penenang. Nah, jadi saya kalau udah agak-agak gimana dikasih obat penenang untuk meredam agar ginjal saya, karena kan saat itu ginjal saya kan udah positif 4 ya, stadium 4 ya, lanjut aktif gitu. Nah, semua kan 6 stadium ya, sementara saya udah 4 stadium aktif. Nah, jadi dokter bilang suruh selamatkan ginjal dengan minum obat penenang. Nah, obat penenang itu pun dari resep dokter dan memang anjuran dokter, dan dokter melihat kondisi saya yang sangat membutuhkan, dipantau gitu. Nah, jadi saya selalu minum itu kalau perlu. Nah, semakin ke depan apa sakitnya kok luar biasa, sakit kepala, terus saraf saya udah mulai terganggu, saraf kepala ya, emosi sudah mulai memuncak, suka mukul anak, aduh, barang yang ada dilempari, kalau ngomong orang tuh agak nada tinggi sedikit aja saya udah nada gitu ya, emosi. Nah, jadi keluarga langsung bilang ke dokter kondisi bla bla seperti ini. Akhirnya saya disuruh ambil apa ya, likur ya, cairan tulang belakang, diperiksa. Nah, ternyata memang ada radang gitu kan, jadi infeksi lah ya di saluran otaknya gitu. Nah, itulah yang membuat saya suka sakit kepala ya, terus suka emosi memuncak gitu. Nah, jadi akhirnya dokter kasih obat untuk menenteramkan itu tadi. Lama-lama radang itu menghilang, sembuh ya ibaratnya radang itu terus. Nah, tapi tetap kondisi kejiwaan saya itu kan nggak sembuh, maksudnya dalam arti kata saya tuh merasa gimana ya, kayak gerah dengan sakit ini, kayak nggak menolak tapi saya kok seperti ini kan, saya rata-rata saya rasa odapu seperti itu ya, kayak nggak terima gitu. Nah, ternyata bukan hanya untuk di radang otaknya juga, berarti kan karena lupusnya juga masih belum ini kan stabil kan. Nah, begitu lupusnya sudah mulai stabil, nah kondisi itu pelan-pelan sudah mulai ini sendiri, dengan sendirinya dia sudah mulai menurun. Sudah mulai menurun karena tingkat kesadaran kita sudah jauh lebih tinggi. Terus segala sesuatu yang kita harus fokus, kita sudah mulai fokus kan gitu ya. Jadi lama-lama dia sudah mulai membaik seiring waktu, dengan lupus saya juga sudah mulai terkendali. Kejiwaan dalam arti kata bukan kejiwaan sakit jiwa ya, maksudnya depresi yang masih ringan. Kalau depresi berat saya udah harus dilarikan ke dokter psikiater kan gitu. Nah, jadi pelan-pelan itu sudah menghilang, dan ditambah lagi dengan saya belajar, jadi saya bisa mengontrol emosi saya ketika saya sedang ada masalah. Nah, jadi kita harus lupusnya berkali-kali saya bilang kita harus belajar untuk lupus ini gitu. Kalau kita nggak belajar, kita akan merasa bahwasanya kita kok selalu sakit, kok kita tuh nggak gitu aja, nggak ada kesembuhan atau nggak ada jalan keluar. Sebenarnya ada jalan keluar, cuman kita aja yang nggak aware dengan itu. Makanya kita harus belajar. Nah, makanya kayak saya bilang lagi-lagi, ketika kondisi itu semua sudah mulai pulih, dan terus tingkat kegalauan, was-was kita atau depresi ringan kita sudah mulai kembali normal, itu berarti memang semata-mata itu memang karena lupusnya tadinya lagi aktif dan sudah menyerang ke saraf otak kita, dan akhirnya membuat kita kadang juga pelupa. Sampai sekarang saya juga bisa pelupa. Makanya kan saya selalu disarankan dulu sama dokter saya beli buku kecil, ya, buku notis kecil. Jadi hari ini buat apa yang terbenak dalam otak kita, kita mau buat apa, langsung kita ambil buku itu, kita tulis, catat. Nah, jadi nanti kita lagi ngapain, itu aku juga mau ngerjain sesuatu itu, tulis. Karena bisa jadi kita saat ini ingat, tapi entah beberapa jam kemudian kita lupa apa yang mau kita lakukan gitu. Nah, makanya disarankan punya buku kecil itu, jadi tulis apa yang kita ingat, tulis. Nah, dalam hal keuangan lagi, dan itu terjadi di diri saya juga.
kita kan kalau ibu-ibu rumah tangga ini selembar ambil Terasa uang di gitu. dompet itu kan nggak terasa. Tiba-tiba waktu buka dompet, loh duit saya kok cuma segini, kok tinggal segini. Yang saya beli kok nggak kelihatan. Nah, itu bisa pecah di Iya. rumah. Yang Bisa. kita bilang semua yang ngambil uang di dompet kita lah, yang ada maling lah segala, itu pasti bisa pecah. Padahal itu hal sepele. Dan itu yang penyebab itu kita juga gitu. Nah, akhirnya saya kebetulan punya adik, waktu itu kan adik saya terus ibaratnya kayak jadi manajer saya, ngikutin saya kemana-mana. Jadi dia bilang, yang di sana kita tadi beli itu sekian, catat. Yang di sana kita tadi beli ini sekian. Yang ini tadi ambil duit sekian, bensin sekian, coba total. Oh iya ya, total uangnya itu memang habis sesuai dengan yang di dompet tadi. Oh ya sudah, makanya sampai sekarang saya selalu makan tulis, ini tulis, karena bukan kita istilahnya apa ya, terlalu apa kalau kita bilang terlalu berlebihan untuk uang, bukan saya bukan untuk itu. Karena kalau orang yang nggak paham saya, itu aja dicatat, kita aja dicatat. Kadang yang nominal kecil pun harus Iya, karena nanti terjadi huru-hara di rumah kalau kita nggak. Jadi kalau kita udah catat-catat, Pecah perang dunia. menghindari jangan ada korban di rumah. iya, jadi kalau kita udah catat-catat, ya udah kita nggak ribut karena kita tahu itu Kita pengeluarannya itu. Kalau kita bilang hal yang sepele yang kadang kita lupakan. Ayo coba kita buat seperti itu supaya kita nggak apa, kalau kita tadi nggak nyatet kayak saya misalnya, otomatis kan naik terus kan. Emosi, ngamuk dah kan, pelan-pelan tuh si Lupinya bangun. Nanti yang ada sesuatu lagi, emosi lagi naik, lama-lama sebenarnya kita sendiri loh yang ngundang dia datang. Kita yang Ya. cari perkara. Iya. Kadang tanpa sadar bisa jadi. Iya, kita sendiri yang ngundang dia datang. Dia udah enak-enak tidur di kamarnya. Kita panggil-panggil. Makanya jadi dari hal yang terkecil kita jangan buat dia supaya datang. Itu tadi mana yang memicu kita emosi, ayo pelan-pelan kita ada solusi yang seperti apa kita lakukan. Karena apapun cerita, lupus nggak lari dari saraf di kepala ya. Makanya dokter selalu bilang hati-hati dengan saraf kita, saraf dalam arti kata untuk kepala kita ya. Nah, ada lupus yang harus di psikiater. Kenapa? Karena sudah mulai gangguan jiwa. Nah, itu makanya lagi saya bilang kita yang harus aware ya, kita yang harus peduli dengan tubuh kita dan diri kita dan bahkan keluarga yang faktor utama. Kalau dilihat kondisi kita sudah makin sudah mulai tidak terkontrol lagi kejiwaan. Nah, kita bisa lihat kejiwaan itu apakah kita butuh ke psikolog kah atau kita butuh ke psikiater kah. Nah, kalau lagi-lagi saya bilang kalau keluarga nggak paham, kan kita punya dokter DPL tuh. Nah, tanya ke dokter DPL, dok, ini anak saya atau istri saya atau adik saya Odapus ini seperti ini loh dok, gangguan jiwanya kok seperti ini. Itu harus seperti apa ya dok? Apa yang harus kita lakukan? Nah, dokter itu kan paham. Dia akan anjurkan apakah kita hanya perlu menenangkan diri di rumah, apa kita harus ketemu dengan orang tuh sharing, atau kita harus membutuhkan psikolog, atau bahkan yang lebih parahnya kita harus pergi ke dokter psikiater. Nah gitu. Jadi kita yang ini, karena gini sepele. Nah itu terjadi di diri saya. Saya tuh dulu kalau makan tuh kan memang lupus tuh rata-rata harus nggak boleh karbo ya. Iya. Nasi. Nah jadi saya tuh makan nasi sedikit sekali, 1 centong nasi atau arti kata 5 sendok makan ya. Saya kalau siang makan itu. Kalau siang tuh saya diet, saya jaga makan buah, makan apa. Nah, kalau udah malam, saya tuh keluyuran. Nasi dingin pun saya makan. Apa yang ada di kulkas saya habiskan. Jadi saya tuh kayak hantu gentayangan. Jadi kalau udah pagi itu kan istilahnya kok berserakan, wastafel berserakan, kulkas kok berserakan. Jadi adik saya gini, Curiga. ada apa? Kita nggak pernah gini gitu kan. Dan itu terus berlangsung. Dan saya nggak sadarkan diri kayak orang tidur yang jalan itu ya. Jadi saya nggak sadarkan diri. Tapi saya merasa bobot tubuh saya kok makin naik ya. Sementara saya tuh kan nggak makan gitu. Saya maksudnya saya diet bener gitu. Kenapa harus naik bobotnya? Dan akhirnya satu waktu adik saya nih ditungguinnya. Saya masuk kamar, dia curiga ada apa gitu. Nah benar, terkejut adik saya lihat saya itu jalan. Makan semua segala macam. Akhirnya kami ke dokter. Nah, waktu saat itu ke dokter itu yang kami pertanyakan bukan soal saya jalan makan tengah malam itu. Nah, yang waktu itu saya tanya, kita ngobrol ke dokter bahwasanya saya itu mau mau cek ulang darah karena kan kita harus rutin juga tuh periksa darah. Nah,
Sambil lalu adik saya bilang, karena dokternya bilang ini loh, bobot tubuh kamu kok makin naik ya. Dok, saya pernah diet loh dok, saya bilang. Tapi saya pun heran kenapa badan saya harus naik, sementara saya diet gitu. Nah adik saya bilang gini, dia siang diet makan dok, tapi kalau dia malam dia makannya kayak orang kuli bangunan, dibilang gitu. Oh enggak sih, iya gitu kan. Loh itu terjadi, iya. Dia gimana kondisinya, kata dokter. Iya dia kayak nggak sadar dok, kelayaban tengah malam dia makan segala. Itu nggak boleh. Nah langsung dokter bilang, padahal kita ke situ tuh bukan ceritakan untuk saya yang tengah malam suka seperti itu, hanya mau minta periksa darah gitu, kontrol darah. Nah ternyata hal yang kita merasa sepele itu adalah cikal bakal yang akan merusak kejiwaan kita. Nah jadi dokter bilang tidak boleh seperti itu. Berarti ada sesuatu di kepala kamu itu yang nggak connect, katanya. Nggak gitu cara kerjanya. Itu kerjanya siang bukan malam. Berarti ada sesuatu gitu. Nah akhirnya dokter kasih obat. Saya kasih obat ini, kata dokter. Kalian jangan khawatir ya, dia cerita sama adik saya. Kalau selama 3 hari ini dia nggak akan bangun dari tempat tidur. Dia hanya terbangun karena dia ingin makan sama mau ke belakang buang air gitu. Oke, jadi kalian jangan terkejut kalau selama 3 hari ini dia seperti itu. Tapi nanti setelah lepas dari 3 hari dia akan normal seperti biasa, dia minum obat itu, kata dokter. Oke. Tapi kata dokter, kalau dalam saya kasih obat ini sama sekali nggak ada mempannya dengan obat ini, kamu langsung bawa dia ke rumah sakit dan harus diopname. Dia perlu penanganan yang lebih lanjut. Nah, kan berarti kan memang serius. Tapi kita kan nggak sepele. Gara-gara adik saya ngomong gara ya bobot tubuh tadi naik. Nah, makanya itu tadi kita tuh harus aware ya, harus peduli dengan kondisi tubuh kita yang ada gitu. Akhirnya kayak saya dikasih obat sama dokter, alhamdulillah 3 hari itu memang saya nggak bangun. Nah berarti kan reaksi obat bekerja. Terus dikasih obat sama dokter sampai akhirnya penyakit yang seperti itu sudah hilang dan kita berhenti obatnya gitu. Nah makanya lagi-lagi saya bilang segala sesuatu tentang obat itu kita harus kompromi ke dokter dan harus sesuai dengan anjuran dokter. Jangan suka-suka hati kita memperdulikan gitu. Nah itu tadi efeknya, bahayanya kalau kita sudah mulai kena radang otak. Nah, seperti itu.